Halo, kembali lagi dengan Handi di sini. Di video kali ini saya mau sharing tentang cara membuat custom audience di Facebook dan Instagram Ads. Nah, teman-teman, fungsi dari custom audience ini yaitu untuk menyimpan audience dan juga mengelompokkan audience berdasarkan behavior orang-orang yang sudah berinteraksi dengan akun bisnis kita. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi misalnya ada calon customer kita yang masuk ke dalam website kita. Nah, kita bisa mengelompokkan orang-orang tersebut dengan nama, misalnya orang yang masuk ke website kita, ya. Kita kelompokkan di satu audience dengan nama tersebut, ya. Terus misalnya ada calon customer yang klik tombol WhatsApp di website kita. Nah, kita juga bisa mengkategorikan orang tersebut, ya, dengan nama labelnya namanya orang-orang yang klik tombol WhatsApp. Nah, selain itu banyak sekali behavior yang bisa kita kelompokkan. Contohnya misalnya orang yang pernah masuk ke dalam Instagram kita. Terus misalnya customer list, ya. Misalnya orang-orang yang sudah beli. Nah, kita kumpulkan nomor WA ataupun emailnya, kita bisa jadikan custom audience juga. Terus apalagi? Terus misalnya konten iklan kita. Misalnya konten iklan kita video. Nah, video ini kita bisa kumpulkan orang-orang yang sudah menonton video iklan kita. Kayak gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, tujuannya untuk menyimpan audience, ya. Menyimpan audience agar ketika butuh nanti audience kita sudah ada, kayak gitu, ya. Nah, yang kedua adalah untuk retargeting. Retargeting ini adalah fungsinya untuk memfollow up, ya, meretargeting. Jadi kita ngiklan lagi ke orang-orang yang udah pernah ketembak sama iklan kita. Nah, yang ketiga adalah untuk dibikin fitur lookalike-nya, ya. Nah, lookalike ini apa? Lookalike ini adalah fitur dari Facebook yang mana bisa mencari orang-orang yang serupa dengan audiens kita, kayak gitu. Nah, jadi powerful banget kalau kita bisa bikin custom audience, ya. Yang pertama tadi, kita bisa nge-save, ya, untuk jaga-jaga kalau misalnya ada apa-apa, audiens kita masih ada. Yang kedua untuk retargeting, ya, retargeting ulang. Dan yang ketiga adalah untuk dibuatkan lookalike-nya, kayak gitu, teman-teman. Nah, langsung aja kita praktekkan, ya, cara membuat custom audience-nya. Pertama-tama kalian masuk ke dalam dashboard ads kalian, ya, masuk ke dalam dashboard ads kalian. Lalu kita cek dulu. Nah, pertama kita mau coba untuk bikin custom audience berdasarkan dari pixel orang-orang yang masuk ke dalam website kita. Pertama, kalian masuk ke dalam business tool, ya, all tool. Lalu kalian cari event manager. Nah, kita cek dulu pixel kita apakah sudah ada audience, ya, sudah terekam audiensnya atau belum. Nah, pastikan kalian sudah pernah ngiklan sebelumnya untuk bisa ke trigger, untuk bisa si pixelnya ini ada datanya, ada audiensnya, gitu. Nah, ini pakai pixel yang kalian sudah aktif, ya. Sudah aktif, kita scroll ke bawah. Nah, ini tandanya pixel kita sudah aktif, ya. Dengan saya pindahin dulu. Nah, di sini ada view content. View content ini berarti orang-orang yang masuk ke dalam website kita, ya. Nah, di sini website saya sudah ada eventnya nih, sudah ada audiensnya, yaitu 33.000. Lalu lead ini orang yang ngeklik tombol WhatsApp di website kita, ya. Ini ada audiensnya 2.900. Nah, artinya ini kita bisa buat custom audience-nya karena audience-nya sudah terekam, ya. Nah, nanti kita kelompokkan, misalnya kita bikin audience berdasarkan view content dan juga audience berdasarkan lead untuk pixel. Oke. Kalau misalnya kalian mempunyai event lain, ya, contohnya misalnya add to cart, purchase, initial checkout.
Nah, itu juga bisa dibikin custom audience-nya ya. Kita close ya. Setelah itu balik lagi ke Ads Manager. Kalian masuk ke All Tool ya, All Tool, lalu kalian masuk ke Audience ya. Nah, jadi custom audience itu masuknya di audience. Kalau nggak ada di sini, cari di bawah. Oke. Nah, ini tampilan dari custom audience ya, dari audience. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita create dulu audience-nya di sini. Create audience, lalu pilih yang custom audience. Nah, di sini ada banyak ya, teman-teman, ada banyak pilihan untuk membuat custom audience. Nah, yang pertama dari website, yaitu dari pixel yang tadi sudah kita cek ya, aktif atau enggaknya. Terus customer list ini dari nomor WA ataupun email dari customer yang sudah pernah beli di all shop kita. Video, nah video ini adalah contohnya video iklan kita ya. Video iklan kita mencari audiens yang sudah menonton video iklan kita. Terus Instagram account ya, orang-orang yang DM, orang-orang yang engage, orang-orang yang masuk ke dalam ke dalam IG kita itu bisa dijadikan audiens. Selanjutnya misalnya ini nih, Facebook page juga sama seperti Instagram, bisa di save juga. Dan yang lainnya biasanya saya nggak pakai ya, biasanya saya hanya pakai yang website, customer list, video, Instagram, sama Facebook page. Nah, kita tutorialkan, kita bikin dulu cara kita bikin dulu audience berdasarkan dari pixel ya. Pilih yang website, next. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kita pilih pixel yang akan digunakan ya, pixel yang sudah aktif tadi ya, yang sudah kita cek. Lalu event, nah event ini kita diklik, pilih yang tadi kita lihat ya, yang tadi kita cek kan adalah view content sama lead ya. Nah, kita bikin dulu yang view content, orang-orang yang masuk ke dalam website kita. Nah, retention di sini maksudnya adalah pixel kita akan merekam sebesar 30 hari ke belakang atau maksimalnya yaitu 180 hari ke belakang. Nah, ini kekurangan kalau di pixel ya. Kalau di pixel yaitu kekurangannya kita hanya bisa merekam maksimal 180 hari ke belakang. Nah, kalau misalnya lebih dari 180 hari ke belakang, itu akan hilang datanya ya. Jadi yang tersimpan, yang terekam di pixel ini adalah 180 hari ke belakang saja, dimulai dari hari ini. Oke, kalau sudah dan juga kita bisa untuk bikin custom ya. Contohnya misalnya 180 hari, 30 hari, 7 hari. Nah, itu bisa juga kita bikin customnya seperti itu, bebas lah. Audience name. Nah, ini kita kasih nama aja ya. Misalnya visit web, karena ini adalah audience yang masuk ke dalam website kita kan. Web namanya apa? Webnya. Terus di sini 180 hari. Nah, seperti itu teman-teman. Jika sudah, kita create audience. Oke, done. Nah, di sini sudah ada nih teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini yang tadi sudah kita bikin ya, visit web 180 hari. Nah, di sini ready, berarti ini udah bisa kita pakai ya. Udah bisa kita pakai. Terus bikin lagi teman-teman, bikin lagi yang leadnya ya. Itu kan tadi orang-orang yang masuk ke web ya. Nah, ini sekarang orang-orang yang ngeklik tombol WA. Sama seperti tadi, tapi ininya pilih yang lead ya. Terus retentionnya pilih juga yang 180 atau 30, bebas lah ya. 30 itu berarti 30 hari ke belakang kayak gitu. Lead, nah misalnya 30 hari, lalu create.
Dan oke, kayak gitu cara membuat custom audience via pixel ya, pixel website. Terus apalagi kita cek lagi, kita coba lagi yang lain ya, kita coba lagi yang lain. Nah, yang biasa yang umum adalah customer list. Nah, kalau teman-teman sudah pernah jualan, jangan lupa untuk disimpan ya nomor WA-nya, emailnya, pokoknya datanya itu jangan sampai hilang, karena itu berguna banget untuk dijadikan custom audience ya, untuk jadikan database kayak gitu. Nah, untuk customer list kita coba praktekkan. Pilih yang customer list, next. Nah, akan tampil seperti ini ya. Ini kita menggunakan Excel ya untuk diupload filenya gitu ya. Nah, formatnya seperti apa? Kita buka dulu Excel ya, Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel, lalu kita isikan nomor customer ya. Isikan nomor customer, depannya pakai 62 ya, 62 karena kita di Indonesia. 08. Nah, ini contoh aja ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini caranya dikonversiin aja, masuk ke home ya, general. Di sini kita ganti ke more number format ya, klik, terus di bawah ini ada custom, diklik, lalu pilih yang 0 ini. Nah, nanti berubah, nah seperti ini ya. Nah, bikin aja, masukin aja semua nomor customer kalian dengan format seperti ini ya. Saran saya minimal itu di angka 1200 lah ya, 1200 sampai 1300 nomor WA kayak gitu ya. Kalau email juga sama seperti itu konsepnya ya. Jadi hanya satu baris aja. Nah, contohnya segini aja ya. 1200 atau 1300 ya. Ini nomornya beda-beda ya, nomor customer kalian ya. Nah, jika sudah seperti ini kita save. Kasih nama list 1200. Nah, tipe save-nya pastikan kalian save-nya pilih yang ini ya, CSV yang ini ya. Oke, jika udah save. Oke, selanjutnya masuk lagi ke audience yang tadi ya. Nah, setelah ini kita upload file yang tadi. Di sini kita next. Nah, ini pilih yang no ya. Kita karena tidak pakai value. Next. Nah, baru kita upload customer listnya yang tadi sudah kita buat. Ini nama audience-nya kalau ada tambahan boleh. Jika sudah, next. Nah, nanti tampil seperti ini ya. Ini pastikan formatnya phone number ya. Nah, seperti ini. Lalu import ya. Oke, nah ini kan udah ya 1200 row. Nah, ini teman-teman sudah ya customer list 1200. Nah, ini sudah ready, ini udah bisa dipakai kayak gitu. Oke, next ya, tadi itu customer list ya. Coba kita pakai yang lain. Coba kita pakai yang video. Nah, yang video ini bisa kita bikin audiensnya berdasarkan orang yang menonton video iklan kita. Diklik videonya, next. Nah, keunggulan di video ini yaitu kita bisa mengkategorikan orang-orang yang menonton berapa persen keseluruhan video kita.
Jadi kita bisa membuat orang-orang custom audience dengan orang-orang yang menonton hampir 95% dari video kita, 75%, 50%, 25% dan lain-lain. Nah, kalau saya pribadi, saya biasanya hanya dari 50%, 75% sama 95%. Karena kan semakin lama orang menonton video kita, maka semakin tertarik orang itu gitu kan. Jadi kita pakai yang 95%, 75% sama 50%. Tapi kalau kalian mau pakai yang lain juga boleh ya. Caranya, contoh saya pakai yang 95% ya. Oke, lalu di sini kita pilih videonya. Kita pakai yang campaign ya. Kita pakai yang campaign. Terus pilih campaignnya yang mana, yang berupa video ya. Campaignnya yang mana yang sudah ada videonya. Nah, ini ya. Ini sudah 1.600.000 tayang. Berarti ini sudah banyak audiensnya. Pilih yang ini. Lalu confirm. Retentionnya ini bisa sampai 365 hari. Nah, pakai aja yang yang paling tinggi lah ya. Audience name-nya video views, 95%. Nah, kayak gitu aja teman-teman ya. Oh ya, 365 hari. Sip. Lalu create audience. Dan seperti ini teman-teman. Video views 95%, 365 hari sudah terbuat ya. Begitupun selanjutnya ya. Dengan 50%, 75%. Oke, next kita coba pakai yang ini, Instagram account. Nah, kita coba bikin audience berdasarkan orang-orang yang behaviornya langsung ke Instagram kita. Klik next. Nah, di sini pilih Instagram kita ya. Nah, di sini banyak ya teman-teman ya. Ada yang engage dengan akun kita, ada yang visit ya atau mengunjungi Instagram kita. Terus ada yang engage sama konten-konten kita ya. Nah, ini pilih aja, biasanya saya pakai aja semua, dibikinkan aja semua audiensnya kayak gitu. Retentionnya juga 365 hari. Nah, ini apa ya? Ini engage IG 365 hari kayak gitulah ya teman-teman ya. Create. Nah, coba ya. Nah, Facebook juga sama, hampir sama seperti tadi ya. Kita bisa pilih yang mana orang-orang yang like fanspage kita, orang-orang yang berkunjung ke fanspage kita, dan yang lain-lain. Ini bisa dibikinkan juga. Nah, seperti itu teman-teman ya, cara membuat custom audience-nya. Nah, custom audience ini kita bisa gunakan ya untuk lookalike dan juga untuk retargeting ya. Contohnya misalnya untuk retargeting, misalnya orang-orang yang mengunjungi website kita tapi nggak beli nih, misalnya ya yang ini nih. Nah, kita bisa bikin iklan yang mana copywriting kontennya itu teruntuk orang-orang yang ini gitu ya, yang sudah pernah ketembak tapi sudah masuk ke website kita tapi nggak beli gitu. Contohnya misalnya kayak masih belum yakin dengan produk kami beri diskon tambahan 10%, misalnya seperti itu. Karena orang tersebut kan sudah pernah lihat iklan kita ya, tapi memang belum beli, belum sempat beli kayak gitu. Terus misalnya yang lead ini misalnya dia berpotensi untuk yang sudah beli ya, yang
sudah beli, meskipun ada yang belum beli tapi kebanyakan mungkin beli ya yang lead ini. Nah, yang lead ini bisa kita tambahkan iklan retargetingnya, contohnya seperti produk-produk lain ya, produk-produk lain misalnya launching produk lain, kalian bisa tambahkan ke audience lead ini kayak gitu. Dan yang lainnya juga ya, seperti konten video, kita bisa tambahkan lagi dengan video ke audience yang menyukai konten video yang ini kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman untuk bikin custom audience. Intinya ini sangat wajib ya kalian bikin ya. Di satu sisi kita bisa nge-save audience kita, di satu sisi juga kita bisa bikin nanti fitur lookalike ya, yang nanti saya bikinkan juga videonya insya Allah, yang mana itu powerful juga gitu ya. Jadi teman-teman bikinkan, wajib saya tekankan, biar apa, biar audiensnya terjaga, biar kita bisa gunakan audiens ini di suatu saat ketika membutuhkan kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin gitu aja video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.